Baik, alhamdulillah. Oke, baik, alhamdulillah, ibu-ibu yang saya hormati, senang sekali saya bisa gabung lagi dengan ibu-ibu di pagi ini untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa kita harus seperti ini? Karena kata Nabi, hidup ini sebentar. Itu keberhasilan Nabi, salah satunya bahwa hidup ini sebentar. Nah, itu selalu yang diingatkan bahwa kita bagaimanapun akan kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah itu kita akan diminta pertanggungjawaban kita. Nah, itu di surat 17 ya. Surat 17 surat apa, Bu? Nah, sambil mengingat surat, Bu ya. Surat 17 ayat 36. Al-Isra. Ya, surat 17 ayat 36. Kita disuruh oleh Allah untuk terus mencari tahu. Karena tahu itu, jadi kalau kita tidak tahu, itu akan diminta pertanggungjawaban. Surat 17 ayat 36. Boleh, Ibu Ai masih ada, Bu Ai? Membaca terjemahannya? Kalau tidak ada, Ibu Malia, silakan Bu Malia. Surat berapa, Pak? Pak Uci, punten saya sudah di jalan. Jadi Oke, silakan Bu Malia dibaca terjemahannya. Surat 17 ayat 36. Ya. 36. Ya. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani akan diminta pertanggungjawabannya. Oke, Ibu, jadi kita harus selalu mencari tahu. Jadi Ibu membaca harus terus perbaikan. Artinya ini Ibu dan Bapak mencari tahu terus. Wala takfu ma laisa laka bihi ain. Ibu katanya, Bu ya, ada pelajaran yang tidak boleh diwakilkan pada orang lain, harus setiap orang itu harus tahu. Pelajaran apa itu? Mengenal Tuhan. Itu yang pokok. Pelajaran kalau membuat kursi, Ibu membuat kursi, itu serahkan ke orang Pondok Pinang, lalu kita yang tidak membuat kursi tidak berdosa. Karena sudah ada yang mewakili. Kalau soal pertanian, serahkanlah ke IPB. Karena dia ada jurusan pertanian, dia mengerti tentang bertani, tanya sama dia. Gitu. Soal ekonomi, ya tanyalah ke Fakultas Ekonomi UI, karena dia ahli di bidang itu. Tapi kalau tentang Allah, setiap orang harus tahu. Diwakilkan, nanti saya kasih tahu suratnya. Jadi kalau sudah soal Allah, itu semua harus tahu. Tidak bisa diwakilkan. Saya tentang Allah sih terserah pada saudara saya, nggak bisa. Terserah kepada Fakultas Usuluddin, UIN gitu, nggak bisa. Harus setiap orang mengerti tentang Tuhan. Nah, Al-Quran, kata buku Quran ini, Ibu, misinya satu, mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya ada peraturan yang lain, tapi yang pokoknya mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Wah, ini luar biasa, Ibu. Ini kata para ulama, luar biasa. Islam itu mendorong supaya kita mempelajari sesuatu, itu luar biasa. Mendorong manusia supaya mencari ilmu. Nah, yang tidak boleh diwakilkan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat kita harus tahu ilmunya, puasa harus tahu ilmunya. Kenapa? Kata Allah, inna sam'a, pendengaran kita, wal basara, penglihatan kita, wal fuad. Saya pernah ngasih tahu pada minggu yang lalu, fuad itu nomor 3. Nomor 3, wal fuad, dan hati, kullu, seluruhnya, ulaika, mereka itu, karena adalah anhu, tentangnya, mas'ula, akan ditanya.
akan ditanya Ibu. Semua apa saja nanti akan ditanya. Bahkan katanya Ibu, kenikmatan makan itu akan ditanya. Kenikmatan makan, kita nikmat itu kan banyak, nikmat makan, nikmat jalan-jalan, nikmat punya duit, nikmat sehat, nikmat segala macam, kan banyak kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Nikmat bisa mengaji, nikmat bisa bertani, pokoknya banyak kenikmatan, itu semuanya akan ditanya. Semua kenikmatan itu akan ditanya. Kalau tidak ingin ditanya, Ibu dan Bapak, kita tidak usah punya pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, kalau tiga ini nggak ada, Ibu, insya Allah nggak ditanya. Nah, jadi syaratnya tiga. Kalau kita ada pendengaran, ada penglihatan, dan ada hati kita, itu semuanya akan ditanya. Kenikmatan yang kita rasakan itu akan ditanya. Katanya Ibu, ketika kita nikmat banget makan, lalu kita berhenti di kenikmatan itu, berarti kita menyisakan kenikmatan untuk nanti. Itu nggak usah sampai kayak gitu ya. Jadi kita sedang tambah lagi. Itu kalau kenyang, nggak nikmat lagi. Nikmat itu kalau kita agak sedikit lapar begitu, itu nikmat. Coba itu teh manis di saat kita mau buka, kayak apa mahalnya, kayak apa itu nikmatnya. Tapi kalau hari-hari biasa, lihat teh manis itu biasa. Itu berarti luar biasa. Kalau kita kebanyakan juga tidak nikmat lagi. Oke. Kemudian Ibu lihat surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur di ayat terakhir. Surat Alhaakumut Takatsur. Alhaakumut Takatsur. Berapa ya Pak itu? Di surat 102 ayat 8, ayat terakhir. Di surat 102 Ibu, ayat terakhir. Boleh Bu Tini membaca jemaahnya. Ya. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Jadi kenikmatan apa saja, kemegahan dan seterusnya, kita akan ditanya. Semuanya akan ditanya. Untuk apa? Jadi kita akan ditanya untuk apa kenikmatan. Ya, dipakai untuk judi, dipakai untuk kebaikan, atau dipakai untuk keburukan. Itu akan Nah, kalau begitu sebenarnya katanya kita diciptakan oleh Allah itu untuk apa? 5156, surat 515. Apa sebenarnya kita? Surat 5156. Suratnya surat Az-Zariyat ayat 56. Silakan Bu Diah, boleh membacanya. Mungkin nanti surat 51. Mungkin nanti yang terjemah juga sama, terdaftar juga, yang membaca terjemahan juga bisa terdaftar juga. Silakan Ibu. Urut aja ya Bu Malia dari Al-Tasrif 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lanjut ayat 57, 58 sampai 58. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Oke, Ibu, jadi ternyata kita diciptakan dan jin diciptakan itu tujuannya supaya untuk beribadah. Jadi kita ibadah itu dalam arti yang luas, ya, bukan hanya sholat, puasa, bukan, tapi yang luas, termasuk bekerja itu ibadah, kerja itu ibadah. Jadi tujuannya itu pakai wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu pakai kata wama.
Jadi benar-benar Allah menjelaskan pada kita, saya tidak ada tujuan lain, kira-kira begitu. Saya tidak ada tujuan lain menciptakan manusia supaya dia beribadah, mengabdi pada saya. Nah, itu tujuan. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya untuk di segala kenikmatan itu diniatkan untuk ibadah. Jadi makan itu, Ibu jangan dikira itu bukan ibadah, itu ibadah. Makan, minum itu ibadah. Sampai senyum itu sedekah. Tidur itu ibadah. Ibu kalau tidur niat supaya tidak gosip, itu Ibu ibadah. Nah, saya mau tidur supaya jangan saya banyak gosip, itu ibadah tidurnya itu. Nah, jadi Ibu menghentikan gosip yang buruk ya, karena ada gosip bagus ya, ada gosip bagus. Saya menghentikan gosip buruk ini, jadi saya tidur tidur. Itu tidurnya ibadah. Saya tidur mau bangun pagi-pagi supaya sholat subuhnya tidak ketinggalan, itu tidurnya kita ibadah. Jadi diniatkan supaya ada kewajiban yang lain tidak. Oke. Baik. Saya akan lanjutkan ini mukadimah pagi ini, dan saya akan lanjutkan pada pertemuan kemarin. Kita sudah bicara bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun, bahkan disuruh diproklamirkan, kan? Disuruh diproklamirkan, ya ibadiyalladzina, ya hai hambaku, kasih tahu, ya Muhammad, kasih tahu bahwa saya itu pengampun. Tidak ada yang lebih pengampun kecuali saya. Tapi saya, kalau kamu tidak menggunakan kesempatan meminta ampun, siksa saya juga keras. Ya. Jadi ini berbanding lurus. Jadi luar biasa, Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita tidak mengambil kesempatan untuk minta ampun, maka yang salah adalah kita sendiri ya. Itu yang Allah jelaskan di kemarin di surat 15 ayat 49. Nabdi ibadi anni annal ghafur. Ya. Kabarkan kepada hamba-hamba saya bahwa sesungguhnya saya dan saya itu Maha. Jadi Allah, Ibu, kalau sudah bicara soal dirinya itu pasti ana di saya. Tapi kalau soal pekerjaannya, kekuasaannya pasti kami. Nah, itu bedanya di sini. Allah selalu kami itu pasti pekerjaan. Kalau saya pasti itu bicara dirinya. Ada nama Bapak. Ada tuh barusan. Oke. Itu. Sekarang kita masuk, Ibu, ke bagaimana cara bertobat. Cara bertobat. Oke. Silakan Ibu dibuka surat 3, 133. Surat 3 ya. 133 sampai 136. Ya, surat 3 133 sampai 136. Bagaimana kita supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Silakan Bu Nunik ya, Bu Nunik Eko, silakan. Silakan Ibu Nunik untuk membaca terjemahannya. Masih ada ya? Masih, Bu. Ayat berapa, Pak? 133 sampai 136. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik dari waktu lapang maupun sempit
dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau minta ampun itu wasari'u, segera. Nah, itu. Jadi Ibu ada 2 kalimat, paling nggak ada 2 kalimat dalam Quran itu, fafirru, itu lari, dan wasari'u, segera. Nah, itu ada beda sedikit. Kalau kamu segera sholat, kalau fafirru, ayo lari. Nah, ini wasari'u, segera. Biasanya kalau kita disuruh lari itu umpamanya kalau kita mungkin ada bahaya, lari. Kalau kita sholat itu, kalau kita mau sholat segera, bukan lari, tapi segera. Nah, biasanya bahasanya begitu. Nah, itu bisa membayangkan ya, lari itu seperti apa? Nah, lari. Kalau lari seperti apa? Kalau segera seperti apa? Sehingga Allah katakan wasari'u. Dan segeralah kamu. Segera. Ila magfirah. Menuju ampunan. Ya, mirrabbikum dari Tuhan kamu. Segera kamu menuju ampunan Allah. Dan kalau sudah kamu mendapatkan ampunan, itu disediakan wajannatin arduhas samawatu, diberikan surga seluas langit. Nah, surganya itu, surga itu nanti seluas langit. Ibu bisa membayangkan, Bapak bisa membayangkan surga itu seluas langit. Langit itu mana? Langit itu mana? Bintang-bintang yang beredar itu, yang konon lebih banyak dibandingkan dengan ikan di laut, itu bukan langit, tapi dia hiasan langit, berhiasannya. Lalu ada bintang apa namanya, bintang asiri atau bintang apa, bintang asiri atau surya, kalau nggak salah asiri dalam Al-Quran itu konon Ibu cahayanya baru sampai ke bumi itu 350 tahun cahaya. 350 tahun cahaya, bukan hitungan biasa, hitungan cahaya itu baru nyampe ke bumi. Padahal bintang itu hiasan langit. Jadi kalau begitu mana? Nah, surga Ibu seluas langit. Jadi kayak apa luasnya itu? Oh, seluas langit. Wal ardu. Nah, kenapa Allah membicarakan juga yang ardu yang kecil supaya kita bisa membayangkan bumi aja luas, bagaimana luas langit yang tidak kelihatan dan seluas bumi, nah, bumi yang kecil. Tapi ya besar lah, seluas lautnya aja 75% itu lautan, 25% daratan. Itu nanti seluas itu surga dan seluas langit yang tidak tepat. Allah mengatakan wa'iddat lil muttaqin. Itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Disediakan buat orang yang bertakwa, surga seluas itu. Jadi Ibu dan Bapak jangan memberikan, jangan merasa surga itu milik sendiri. Nah, kita bareng-bareng aja masuk surga, karena surga itu luas. Karena ada kelompok tertentu seolah-olah surga itu miliknya saja gitu. Itu ada Ibu, surga milik saya. Bahkan katanya kayak sudah punya kunci surga.
orang lain nggak boleh masuk surga. Padahal belum surga itu luas, nanti kosong, Bu. Seluas itu kosong, Bu. Manusia cuma berapa miliar? Sedikit manusia dari semenjak zaman Nabi Adam nanti sampai kiamat tetap sedikit dibandingkan dengan surga seluas langit dan bumi. Luas sekali. Oke. Lalu Ibu ayat 134-nya Allah menjelaskan siapa orang yang mutakin itu. Orang yang bertakwa itu siapa? Allah menjelaskan yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi tidak nungguin kaya. Jadi di waktu sempit pun dia bisa bersedekah. Yung alladzina yunfikuna. Yunfikuna fis sarra wad dharra. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tidak ada kata tidak bisa dia. Dia selalu oke, walaupun ya tentu dengan sekemampuan. Ini kan luar biasa ini. Itu yang pertama, jadi sedekah. Sedekah ini Bapak dan Ibu itu ritual apa sosial? Sosial Ya, oke, sosial. Sedekah itu adalah sosial, masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah masyarakat, masalah sosial, bukan ritual. Itu satu. Yang kedua, kata Allah, orang yang mutak itu wal kazimina. Dia bisa menahan amarah. Wal kaziminal ghaidha. Jadi dia bisa menahan amarah. Wal kaziminal ghaidha. Nahan amarah. Jadi Ibu, kalau kita bisa menahan amarah, itu adalah tanda orang yang itu menahan amarah itu ritual apa sosial? Masuknya sosial, Pak. sosial juga ya. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Menahan amarah itu Ibu menahan ringan mana menahan amarah dengan sholat sunnah 2 rakaat Ibu? Mana yang lebih ringan nih? Menahan amarah atau sholat sunnah 2 rakaat? Lebih Mana ringan. yang lebih berat? Yang lebih berat menahan amarah atau sholat sunnah 2 rakaat? Lebih berat amarah kalau saya, Pak. Lebih berat menahan amarah. Oke, setuju saya. Saya setuju. Saya setuju itu. Menahan amarah itu bisa berjam-jam bahkan bisa berhari-hari jadi berat. Bisa darah tinggi, Pak. Bisa darah tinggi. Bisa darah tinggi itu kita menahan amarah. Apalagi marahnya marah besar. Apalagi marah yang berkaitan dengan masalah rezeki, yang bermasalah dengan dengan nyawa, apalagi dengan harga diri, apalagi menahan amarah itu dengan sesuatu yang sangat urgent gitu. Itu pasti berat sekali menahan amarah. Tapi Allah mengatakan menahan amarah apapun, umum. Nahan amarah. Ya, Pak Uci, Ya. ada yang mengatakan bahwa perang yang paling dahsyat adalah perang melawan diri sendiri ya Pak, amarah dari diri sendiri. Nah, itu ada salah satu hadis. Ketika perang Badar 70 orang penghafal Quran mati dalam perang Badar. 70 orang dalam perang Badar itu wafat. Penghafal Quran. Pulang dari peperangan itu, Nabi mengatakan, roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Kata para sahabat, ngomong apa engkau ya Rasulullah? Bukankah 70 orang menghafal Quran mati? Kok engkau mengatakan ini perang kecil? Ini maksudnya apa ya Rasul?
ini perang besar ya Rasulullah. Bukan perang kecil 70 orang mati. Menghafal Quran, engkau mengatakan perang kecil, ini bagaimana maksudnya? Kata Rasulullah, roja'na min jihadil akbar wa mahiyah. Apa itu? Jihadun nafas. Menahan hawa nafsu. Jadi memang Ibu, perang melawan hawa nafsu itu jauh lebih besar karena dia terus menerus tidak pernah berhenti. Terus jalan di kepala kita, di hati kita. Pantesan ini pahalanya masuk surga. Pantesan pahalanya masuk surga. Ya dong. Kalau perang sudah selesai sudah. Kalau melawan hawa nafsu tidak pernah berhenti. Kita terus berperang setiap saat. Sehingga kata Salman Al-Farisi, manusia itu nanti kelihatan baik atau enggaknya setelah masuk surga. Itu baru final itu. Kalau sekarang belum final kita masih dalam perjalanan. Jihadun nafs. Ada lagi Bu katanya ya, menahan amarah. Ada seorang raja yang dia punya pekerja, punya khodam, punya pembantu khusus untuk menuangkan air wudhu ke anggota wudhunya dari cereknya, dari teko begitu. Di teko setiap pagi dia menuangkan, raja menggaji, pokoknya setiap pagi tolong dituangin itu apa namanya ya, karena tugasnya bawa sendal, bawa itu raja dahulu. Satu saat katanya Ibu, si budak ini, si pembantu ini bukan nyiram anggota wudhunya Ibu, itu raja disiram kepalanya, salah tekonya itu, cereknya salah menyiram kepalanya. Tapi si budak ini hafal ayat ini si budak itu. Kata si budak itu begitu dia tahu bahwa rajanya itu tersiram kepalanya, wal kadhiminal ghaidho. Kata si budak itu, raja kemudian melanjutkan wal afina anin nas. Sudah saya maafkan kesalahan kamu. Kata si raja, rajanya hebat, hafal juga rajanya. Wal afina anin nas. Raja hafal juga ayat ini. Sudah saya maafkan kesalahan kamu. Jadi yang ketiga, Bapak dan Ibu, orang yang akan masuk surga itu yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain mudah apa sulit itu? Mudah. Mudah Bu ya? Bagus. Kalau saya masih sulit. Mudah sulit Pak. Ada yang sulit, ada yang mudah, tergantung. Ada yang tergantung kesalahannya. Ya Pak. Melupakannya yang susah Pak. itu Gus Dur. Dimaafkan gak itu Amin Rais itu yang menurunkan, saya maafkan, tapi ingat terus katanya. Iya. Ingat terus. Jadi Ibu, memaafkan kesalahan orang lain tanda orang muttaqin dan dia akan memperoleh surga. Amin. Masya Allah. Jadi ini sosial apa ritual Ibu memaafkan manusia ini? Sosial lagi Ibu. Sosial lagi. Jadi memaafkan kesalahan orang lain itu Masya Allah. Nah katanya Ibu, walaupun masih ingat, tapi kalau kita sudah memaafkan, tetap itu bagus. Saya sebel, saya masih ada ini, tetap bagus. Kalau kita di dalam diri kita mengatakan ya Allah saya maafkan dia, walaupun saya masih sebel sama dia, itu tetap bagus. Tetap bagus. Tiga ya, sudah 3 itu. Jadi pertama bersedekah di waktu lapang dan di waktu yang pertama. Yang kedua menahan amarah. Yang ketiga memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin.
Dan Allah senang sekali kepada orang yang berbuat baik. Siapa itu? Yang tiga tadi. Allah senang kepada orang yang bersedekah. Allah senang kepada orang yang menahan amarah. Allah senang kepada orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah itu senang kepada tiga model itu. Nah, katanya ini ada penjelasan sedikit. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kita kerja bakti, lalu di tengah-tengah kerja bakti itu ada orang terlambat datang, dan ketika datang langsung minum kopi, makan, bukan kerja tapi minum kopi langsung, bukan kerja minum kopi. Bukannya kerja tapi langsung minum di situ ngopi dia. Lalu orang yang sudah lama di situ, mungkin tadi dia belum minum, mungkin dia tadi ada urusan lain, tetap dia berbaik sangka, itu tetap dia hebat. Orang yang sudah lama di situ, itu Allah senang kepada orang situ. Jadi selalu berbaik sangka kepada orang yang terlambat. Nggak boleh suudzon ya Pak. Jadi walaupun dia terlambat, senang dia berbaik. Tadi jangan-jangan dia sakit perut, jangan-jangan dia tadi ada urusan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Dia itu dia senang terus, dia berbaik sangka terus. Katanya Allah suka kepada orang yang kayak begitu. Halo Bapak dan Ibu. Ya, kedengeran nggak? Kedengeran suara saya nih ya? Kedengeran Pak. Kedengeran ya. Mic-nya dimatiin biar fokus. Oke. Berikutnya ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang yang apabila dia mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah. Selalu dia istighfar, ya Allah saya salah, ya Allah saya keliru. Ingat kepada Allah. Segera memperbaiki diri. Jadi bahwa perbuatan saya ternyata menimpa bukan hanya kepada saya, juga kepada orang lain. Dia ingat, dia minta ampun kepada Allah. Lalu fastaghfaru lidzunubihim, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak melanjutkan pekerjaan yang salahnya itu. Ini salah satu tobat itu. Dia tidak melanjutkan pekerjaan yang terlarang. Nah, itu bagus. Jadi dia tidak melanjutkan. Tadi sudah tahu salah dia. Saya salah. Segera dia berhenti. Segera dia stop, minta ampun pada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Nah, jadi ada berapa tadi Bu syarat orang yang akan masuk surga? Apa cara minta ampun pada Allah? 1, bersedekah di waktu terang dan di waktu. 2, menahan. 3, memaafkan. Berbaik sangka. 4, berbuat kebaikan. Dan 5, kalau dia melakukan kesalahan, dia segera minta ampun Allah dan tidak mengulangi. Tidak mengulangi. Apa kata Allah? Ayat 136-nya, ulaika jazaohum maghfirah. Mereka itu pahalanya itu ampunan. Birrabbihim, dari Tuhan mereka, wa jannatun, dan surga yang di bawahnya mengalir sungai dan kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Itu baik sekali pahala yang 5 tadi. Tunggu. Bagus sekali kata Allah itu. Saya senang itu dengan amalan itu, kata Allah. Saya senang dengan orang itu. Itu
cara kita mendapatkan ampunan. Jadi bukan bersemedi, Bu. Nah, jadi katanya, Bu, begitu manusia bergaul di masyarakat, lalu mendapatkan fitnah ini itu, lalu banyak masalah, lalu dia hadapi dengan tenang, itu orang yang benar seperti. Jadi bukan menyendiri, ya bukan. Jadi ajaran Islam itu suruh bergaul dengan masyarakat, tidak disuruh bersemedi bertahun-tahun. Ya semedi kayak Rasulullah juga bersemedi, cuma kan tidak lama, berapa bulan, cuma 3 bulan. Itu kontemplasinya tidak bertahun-tahun. Itu untuk merenung. Boleh kita merenung di bulan Ramadan, boleh, tapi bukan itu. Merenungan itu sangat terbatas. Tapi bahwa pahala yang besar itu justru ketika kita terjun dengan masyarakat, lalu kita mendapatkan tantangan, fitnah dan cacian segala macam, lalu kita bertahan, itu pahalanya. Kita diledek, kita diejek, kita di macam-macam, lalu kita bisa bersabar di situ, lalu kita bisa memaafkan di situ. Itu pahala yang besar sebenarnya. Jadi bukan menyendiri. Luar biasa ya Quran. Jadi pahala besar itu Bapak dan Ibu diperoleh dalam pergaulan di masyarakat. Pak Uti, saya terima kasih sekali karena saya mengikuti sholat imam musola di dekat rumah kami. Itu Bapak Imam selalu membaca surat ini. Tapi baru paham betul artinya. Ya. Terima kasih Pak Uci. Sama-sama, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, ini ayat sosial yang luar biasa. Lalu kita akan juga diajak oleh Allah untuk merenungkan ayat yang lain. Kalau begitu, kehidupan hari-hari kita ini berdagang, bertani, berpolitik segala macam, apa itu pahalanya besar? Betul. Kalau kita melakukannya dengan baik. Itu luar biasa. Islam itu agama yang hidup, bukan agama mati. Agama hidup Islam itu. Sampai di sini, ibu-ibu yang saya hormati, saya stop dulu. Mungkin ada komentar lebih dahulu, silakan. Assalamualaikum Pak Uci. Waalaikumsalam. Mau menanya mengenai infak sedekah ini Pak. Di sini kan tadi siapa berinfak dalam waktu lapang. Misalnya seorang anak berinfak atau sedekah atau zakat yang lain kepada orang tua, apa itu boleh atau tidak? Bersedekah kepada keluarga yang sebenarnya itu adalah tanggungannya, itu berzakat. Jangan berzakat kepada orang yang di dalamnya ada sebagai tanggungan kita, jangan berzakat, tapi bersedekah. Dan itu pun tidak boleh dikatakan itu sedekah. Kalau berzakat itu kepada yang bukan tanggungan, kepada di luar tanggungan kita. Tapi kalau kepada keluarga itu ada sedekah. Nah, seperti kepada orang tua, kepada saudara, karena walaupun walaupun satu keluarga bisa nasibnya beda, bersedekah. Dan sedekah sudah pernah saya sampaikan, sedekah itu nilainya tinggi dibandingkan dengan zakat. Itu sudah saya pernah jelaskan ya di surat 2 ayat 177. Itu yang disebutkan oleh Allah, sedekah dulu baru zakat. Baru zakat. Ya, baru zakat. Jadi Ibu, kalau kita mau berzakat, zakat itu ada persyaratan yang jelas. Harus satu nisab itu kira-kira 81 gram. Hasil usaha kita itu harus dikeluarkan. Itu ada persyaratannya. Lalu harus temu tahun. Yang kedua harus temu tahun. Namanya haul. 1 tahun temu tahun. Jadi kita bisnis dari bulan Januari 2001, nanti 2002 Januari baru kita keluarkan. Itu kalau zakat. Kalau sedekah tidak ada batas-batas waktu, tidak ada nisab dan sejak kapan saja bisa dilakukan.
Jadi Makanya sedekah. infak itu dengan sedekah sama ya Pak? Apa infak sendiri, apa sedekah sendiri? Jadi Ibu gini, rumahnya itu sedekah. Di dalam sedekah itu ada sedekah wajib, zakat namanya. Ada infak, ada hibah, ada jariyah. Itu rumahnya itu sedekah. Sedekah berbentuk zakat, sedekah wajib. Sedekah berbentuk hibah, ini namanya rasa cinta. Sedekah dalam bentuk infak, misalnya kalau infak. Ada lagi nafkah, itu sedekah juga. Itu biasanya suami kepada istri, kepada anak, itu namanya nafkah. Itu ada nilai sedekah juga, walaupun kepada anak dan istri. Jadi kewajibannya tergugurkan, tapi di situ ada nilai juga ada nilai sedekah juga pada suami atau pada istri yang bekerja. Jadi Ibu, sedekah itu umum, masih umum. Lalu kalau si sedekah itu wajib namanya zakat. Kalau sedekah itu yang namanya sunnah ya infak. Kalau sedekah itu sunnah juga ada sedekah jariyah, di mana kita memberikan wakaf yang pahalanya menjadi pahala jariyah yang mengalir terus pahalanya. Itu ada sedekah juga itu, sedekah wakaf yang pahalanya jariyah, yang pahalanya mengalir. Cuma kita memang kadang-kadang orang tuh ada jariyah, ada wakaf, ada itu sebenarnya seperti tadi. Ya. Rumahnya itu sedekah namanya. Tapi sedekah ini ada sedekah wajib. Ada sedekah hibah kepada anak. Ada sedekah infak biasanya kepada anak. Dari suami kepada istri itu infak. Nafkah. Infak biasanya ke musola kemana gitu. Infak. Tapi sebenarnya itu sedekah, banyak sedekah. Jadi rumahnya sedekah. Ada cabang-cabangnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada macam-macam. Itu Bu. Tapi kalau zakat itu kita mengeluarkannya bukan kepada tanggungan kita. Kalau zakat, jadi kalau mau ngasih sama orang tua itu jangan dari zakat, itu dari sedekah. Itu pun kita niat sedekahnya kepada Allah, kepada yang bersangkutan. Jangan bilang mak atau bu atau siapa begitu yang masih dek kepada adeknya jangan bilang ini sedekah, jangan dibilang infak, ini ada rezeki. Bahasanya begitu. Lebih halus. Sama orang tua, ini Bu sedekah saya kepada ibu. Itu tidak sopan. Nangis Pak ibunya. Iya Pak. Kacau itu. Tanya Pak Uci, mohon maaf nih. Pak Uci, Pak boleh bertanya Pak ini karena iya, Bu. pas puasa Pak. Kalau untuk orang yang sudah meninggal nih, ini kasus nyata Pak. Adik saya itu kan meninggal, kemudian meninggalkan warisan ya, ada rumah dijual, kemudian ada tabungan. Apakah dia masih perlu dibayarkan zakat ya Pak? Ya. Zakat atau sedekah, apakah masih perlu ya Pak? Ini untuk orang yang sudah meninggal. Meninggal, ibu sudah meninggal itu dia tidak punya kewajiban apa-apa. Dia punya kewajiban ketika dia masih hidup, dia punya kewajiban. Jadi kalau sudah meninggal, dia tidak punya kewajiban sholat, tidak punya kewajiban puasa, tidak punya kewajiban apa-apa. Sudah selesai. Iya. Nanti yang punya kewajiban yang menerima harta dia karena banyak, dia tuh harus keluarkan. Tapi orang yang menerimanya yang mengeluarkan zakat untuk dia sendiri. Tapi untuk yang meninggal sudah selesai. Kecuali dia punya utang. Biar utangnya dulu. Kalau kecuali dia yang meninggal ini punya wasiat. Wasiatnya bayarin dulu tuh. Kecuali yang meninggal ini tadi punya utang, punya wasiat. Atau ada orang lain yang punya utang sama dia. Ambil tuh
bayar utangnya itu jadi warisan. Kan sering kalau ada orang meninggal, katanya bapak-bapak dan ibu-ibu barang siapa yang barangkali mayat ini punya utang, mohon menemui keluarganya. Tapi tidak pernah barangkali bapak dan ibu punya utang sama yang meninggal ini. Itu jarang itu. Punya utang sama yang meninggal. Jadi yang meninggalnya ini memberikan utang pada orang lain. Nah, itu jarang disebutkan itu. Padahal bisa saja terjadi. Kasih Koci. Emang bebas kalau yang memberi utang itu mati lalu utang kita bebas sama dia? Tetap harus dibayar sama keluarganya. Kita boleh sedekah untuk yang udah meninggal, Pak. Ya, Bu. Jadi orang tua udah nggak ada. Jadi kita bayar sedekah tapi atas nama untuk orang tua boleh. Oh, ada lagi pertanyaan. Bagaimana kita memberikan sedekah atas nama orang tua kita karena dia punya harta? Boleh. Boleh kan? Ya. Boleh. Ya, kan? Oke. Halo Pak Uci, kalau yang tinggal orang tua kita itu nggak punya apa-apa, tapi kita memberikan sedekah atas nama orang tua kita kepada orang lain, itu bisa ya? Boleh. Boleh. Iya. Oke. Sebagai anak yang cinta kepada keluarganya, kepada bapak dan ibu, ibu saya banyak kebaikannya dan lain-lain. Dan kebetulan saya ada harta. Ya Allah, saya sedekah atas nama ibu saya. 1 juta atas nama ibu saya. Allah, mohon untuk diterima. Cakep banget itu si anak. Kecuali puasa cakep ya Pak. Kecuali puasa. Ya, sudah tidak punya kewajiban puasa. Ya. Pak Uci mau tanya, boleh ya Pak Uci? Boleh dong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu terkait dengan, tadi kan Bu Endang terkait zakat, tapi bagi yang meninggal Pak ya. Nah ini bagi yang hidup Pak. Saya lihat zakat ini kan yang setahu saya itu untuk emas Pak ya. Nah, apakah kalau setara dengan emas, misalnya punya rumah Pak ya, itu juga perlu dijakatin nggak Pak ya? Rumah atau mobil, kan setara juga dengan emas harganya. Misalnya 85 gram. Ya. Kemudian tabungan juga Pak, apakah harus semua nominalnya dijakatin Pak? Apa hanya hasilnya aja Pak? Kita punya rumah itu hanya untuk ditinggali, nggak perlu dizakat. Maksud saya rumah yang... Tapi kalau rumah kita dijadikan, kalau rumah kita dikontrakin, hasil kontrakannya itu yang dizakat. Oh, hasilnya aja Pak ya? Iya. Oh, maaf Pak Uci, potong. Itu rumah dikontrakin. Jadi setiap tahun kita harus mengeluarkan zakatnya dari rumah kontrakan itu, begitu? Dari hasilnya ya? Dari hasil, ya. Ya. Lupa. Karena ada Ibu, ada suaranya Pak Uci kayaknya sinyalnya kurang baik Pak, itu. Terus suka freeze itu hasilnya. Ya. Iya. Suka putus-putus, suka freeze gitu Pak, fotonya. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Yang saya? Iya. Oh? Ditutup aja kameranya Pak kalau gitu. Oke. Oke, silakan. Jadi begitu juga cukup tabungan ya, Pak ya? Tabungan sampai... itu hasilnya Pak ya? Hasilnya Pak. Tabungan kan ada hasilnya tuh Pak, ada katakan ada pendapatan bunga lah gitu Pak ya? Iya, hasilnya Pak, hasilnya. Ya makasih Pak, makasih. Oke. Tabungan boleh Pak, riba. Ya. Tapi Pak, kalau tabungan itu kan kalau memang sudah 1 tahun, udah gitu jumlahnya juga lebih dari 85 gram, itu bukannya tabungannya plus semuanya dihitung untuk zakat? Kalau bunga kan kecil banget, cuma 1%. Iya, kayaknya sepertinya pas total gitu ya. amount-nya deh, iya. Secara ini kayaknya nggak pas.
Kan kan nggak ada bunga, kadang kecil. Gini. Soal itu, soal tabungan. Jangan tanya sama saya. Jangan tanya sama saya. Tabungannya 5 miliar gitu nih. Tanya sama ibu-ibu yang ahli duit. Ahli duit. Saya nggak ngerti lah itulah ya. Jangan tanya sama saya ya. Kalau Pak Iding, kalau saya dapat info juga dari yang lain, dari Pak Ustadz yang lain. Jadi tabungan itu kalau sudah 1 tahun mengendap, kemudian nilainya 85, lebih dari 8, maksudnya minimal 85 gram emas gitu kan, setara 85 jutaan gitu ya. Yeah. Nah itu tuh semuanya harus dihitung, jadi zakatnya 2,5% gitu. Iya, sepengetahuan saya juga. Iya, jadi memang harus tiap tahun dikeluarkan seperti itu. Dan kalau zakatnya sih dihitungnya misalnya pas Ramadan, jadi Ramadan ketemu Ramadan gitu loh Pak, buat itunya zakat, perhitungan zakatnya. Bu, saya juga kalau dapat gaji itu saya waktu kerja sampai sekarang tuh 2,5% saya pasti sisihkan, ada amplop sendiri itu saya kumpulin, kalau orang minta bantuan saya ambilin dari situ. Oke. Ya. Kalau gaji kan begitu juga ya Pak ya, 2,5% disisihin ya Pak, karena ada harta. JIS ya, biasanya masuk JIS ya Bu. Iya. Enggak, kalau saya tak kumpulin taruh di amplop. Berapa ininya, itu kan biasa lewat transfer ya sekarang ya. Ya saya langsung aja ambil, dimasukin amplop, jadi kan kadang-kadang ada orang butuhin. Kalau itu kayaknya infak deh Bu, kayaknya. Ya infak ya. Oke. Kalau emas Pak Uci, maaf. Kalau emas, emas itu dijakatin tiap tahun, atau pernah saya dengar kalau emas itu perhiasan kita pakai, nggak perlu dikeluarkan zakat setiap tahun. Mana yang betul Pak Uci? Ya, menurut saya kalau perhiasan nggak usah dizakati. Yang dizakati itu ketika ibu punya emas sebagai investasi. Iya. Itu baru dizakati. Assalamualaikum Pak Uci. Ibu kalau sebesar apapun itu ibu kalau hanya untuk dipakai aja, ibu nggak diperjualbelikan, ibu dipakai dari mulai ketika ibu begini gromyang, ibu itu nggak usah dizakati. Kalau itu hanya untuk hiasan aja. Pak, sekarang ada orang yang punya tas dari emas Pak, yang orang ujung pandang, cobanya tasnya dari emas. Ya. Pak Uci, kalau jadi kalau bukan banyak, investasi, bagaimana? kalau bukan investasi itu ibu tidak dizakatin, dan memang juga ibu kalau ibu terlalu banyak juga hiasan itu namanya Iya, kalau perhiasannya banyak koleksi juga tidak. Kecuali emas lempengan, emas ya logam yang LM. Ya itu tadi kan di surat berapa? Di surat 102 itu ayat 8 itu tumalatus alunna yauma idzin anin naim. Ibu tas ibu yang banyak itu nanti ditanya tas. Untuk apa tas itu? Nah. Tasnya untuk apa? Ditanya semua itu kenikmatan itu ditanya kan. Kok tas sih Pak? Maksud saya ditanya. Pak Uci, saya mengkaitkan gini, itu slogannya toko emas, menabung sambil berhias. Nah ini pakai ininya emas orang boga tuh, bukan Dorida tuh. Ya itu double, itu namanya dua sisi. Pakai gelang 100, ini 100 gitu kan Pak. Tuh, maksudnya itu tidak mampu, jadi memang hati nurani ya Pak. Iya. Itu jualan juga Bu. Itu jualan. Itu jualan juga itu. Kan Pak. Nah iya, maksud saya itu kalau hobinya investasi sambil berhias kan banyak Pak. Perlu dijakatin enggak? Ya itu jualan Bu itu. Nah, itu kata Nabi, istaktikol baka, hanya sama hati kamu. Iya. Itu jualan. Itu harus dikeluarkan zakatnya lain. Harus keluar zakat. Niatnya udah beda ya Pak ya. Iya. Iyalah. Oke. Jadi kalau sudah soal ibu
zakatnya ya jangan tanya sama saya ya. Saya nggak bisa jawab karena ada yang lebih ahli dari saya soal itu. ya. Oke ya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita akan segera tutup, Bu Dia. Hari ini kita bicara bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah. Itu hari Sabtu, Pak. Ya. Lanjut. Ya. Hari Sabtu kita masih lanjut. Besok libur. Besok kan kita terakhir. Besok hari apa besok? Ya. Besok Jumat. Jumat kita ke Pondok Indah. Hari Sabtu ya. Kita temani Pak Uci terakhir ya, Sabtu. Kita rame-rame ke Pondok Indah. Sabtu nanti topiknya apa, Pak? Topiknya lanjut. Topiknya masih Bu, masih lanjut. Nah, masih ada beberapa hal yang berkaitan dengan ampunan. Apa saja ampunan itu? Masih ada enggak? Yang bisa memberikan ampunan kepada kita apa saja? Nah, tadi baru cara kita minta ampun. Lalu apa saja sih yang bisa mendapatkan ampunan dari Allah? Itu apa saja nanti kita akan jelaskan lagi, apalagi di hari Sabtu. Pak, satu lagi Pak, ini kan tadi kami 50 orang bacaan nas, ada yang cukup, ada yang baik, ada yang kurang sedikit. Apakah nanti misalnya setelah 1 bulan diulang lagi yang belum lulus nih? Atau kayaknya begitu Bu, kayaknya begitu. Jadi nanti coba saya akan siapkan catatan itu kekurangannya apa di tasjid, di syar'i apa di apa. Insya Allah nanti saya akan coba memberikan kesempatan untuk memperbaiki itu. Ya nanti ada perbaikan setelah 1 bulan perbaikan ya Pak. Balik lagi ya Pak. Kalau Bu, Insya Allah kayaknya begitu ya, supaya ibu-ibu juga bahwa saya sudah sudah oke gitu. Sudah baik ya Pak. Dengan surat yang lain kan Bu Dia? Ya Mas lihat besok Al-Falaq Bu. Oh besok Al-Falaq. Sabtu. Iya. Hari Sabtu Bu. Ya, hari Jumat kan kita ke Pondok Indah. Rame-rame Pondok Indah ya Bapak Ibu. Kita meramaikan Pak Uci. Bu Malia kayaknya. Mungkin bisa udah sekian ya, nggak ada yang tanya lagi ya Bu Uci ya kira-kira. Ya. Mari kita lanjutkan, acaranya adalah doa keselamatan oleh Pak Nizom, kemudian ditutup oleh doa penutup oleh Pak Uci, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Uci Armisi MA. Kita doakan semoga Pak Uci Armisi panjang umur, sehat selalu, sehingga bisa membagikan ilmunya kepada kita semua. Amin. Dan yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta Tadarus Ramadan Majelis Ta'lim Nurun ala Nurin. Mari kita sama-sama berdoa. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'maka fi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi rijalukal karim wa azmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil awliyaat wa taqbilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha innaka darajat wa tuballighuna biha surayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Warfilnal jannata ma'abrur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang disampaikan tadi oleh Pak Nidom saya kira sudah cukup. Akhiri saja, saya kembalikan ke Ibu Malias. Ini Pak, ada mohon doanya, mungkin Pak Uci bisa mendoakan untuk penutup juga. Mohon doa untuk kesehatan dan kesembuhan. Yang pertama Ibu Siti Khadijah, kedua Ibu Nonon, ketiga Pak Alex, keempat Ibu Warti, Ibunda Ibu Titi, kelima Pak Aryono, suaminya Ibu Dede, keenam adalah putranya Ibu Dewi Kade, Ananda Radityo Arianto. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali alamin innaka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid afiatan wa afiatan fil wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma hamd fatil maut wa najatan minan nar wal afwa. Ya Allah, ya tambahkanlah rezeki dan kesehatan kepada kami yang hadir ini, ya Allah. Kami akan jadikan kami hamba-hamba yang selalu, ya Allah, ya Tuhan kami, di antara saudara kami yang sedang di rumah maupun Ibu Khadijah, Aini, Nono, Alek Mahmud, Ibu di Surakarmo, Ibu Bapak Aryono Supriyogi, Ananda Raditya Arianto, Bin Rahmat Nugroho, dan kepadamu bagaimana Nabi kita mari Yesus, kalau kamu ya Allah, Engkau yang menyembuhkan kami. Dan sebagaimana juga Nabi Ayub doa kepada Engkau, anni masaniya dur wa anta arham. Kami disentuh penyakit, ya Allah, tapi kami tahu Engkau pengasih. La syifaan illa syifa. Tidak ada obat yang sebenarnya pada hakikat dari la syifaan, la syifa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin, amin, Rabbi alamin. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan perbaikan atau pembacaan surat An-Nas. Terima kasih kepada Pak Uci dan Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Semoga niat baik dan hajat kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
dan menjadi amalan di hari akhir. Amin Allahumma amin. Dan semoga Pak Ustadz Uci dan kita semua diberikan kesehatan dan bisa bertemu kembali pada hari Sabtu untuk pemahaman atau pembacaan surat Al-Falaq. Saya mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat, salam sehat semuanya. Amin. Terima kasih Pak Uci. Itunya Pak Uci. Itunya Pak Uci. Jumpa. Besok jumpa di Pejuang Subuh. Amin. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.